Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kita kali ini masih materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu pengantar untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip dasar kenapa kita melakukan pengembangan sistem. Ya, jadi di dalam pengembangan sistem itu ada beberapa prinsip dasar yang harus kita ketahui dan harus kita ikuti. Yang pertama yaitu adalah sistem yang dikembangkan itu adalah untuk manajemen, ya. Sehingga sistem yang baru itu harus dapat mendukung keputusan manajemen. Jadi, ketika kita melakukan pengembangan sistem, tentu kita rujukannya adalah kepada manajemen. Jadi, tidak kepada yang lainnya supaya nanti tujuan dari pengembangannya tercapai. Nah, di dalam pengembangan sistem nantinya itu harus mendukung keputusan manajemen, ya. Jadi apapun nanti output dari sistem informasi yang kita bangun itu harus mendukung keputusan manajemen, sehingga nanti di dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, manajemen akan melihat dari sistem yang kita hasilkan atau output dari sistem yang kita bangun. Kemudian yang kedua, yaitu sistem yang dikembangkan itu membutuhkan modal besar. Jadi sistem yang dibangun itu harus bernilai. Nah, ini harus kita perhatikan juga karena dalam membangun sistem informasi tentu kita membutuhkan investasi yang besar, ya. Jadi tidak sedikit. Jadi sekali kita melakukan pengembangan itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, apa yang harus kita dapatkan? Apa yang harus kita penuhi? Yaitu sistem yang dibangun tersebut harus bernilai dan mempunyai nilai lebih. Artinya di sini apa? Misalnya kita membangun suatu sistem A misalnya. Nah, di sistem A itu banyak sekali kekurangan informasi yang kita dapatkan atau laporan-laporan atau output yang kita dapatkan. Nah, dengan kita melakukan pengembangan sistem, tentu output itu harus lebih banyak lagi atau lebih bernilai lagi dibanding dengan sistem yang lama. Jangan sampai nanti kita bangun sistem hanya membangun tampilannya saja, outputnya sama. Nah, itu tidak sangat merugikan sekali bagi perusahaan. Ya, jadi ketika kita membangun sistem, jangan hanya nanti yang berubah hanya tampilan, sedangkan penggunaan input, proses, outputnya sama saja. Nah, itu akan sangat tidak bernilai sistem yang kita kembangkan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan. Nah, di sini dokumentasi maksudnya bukan masalah foto, ya. Bukan masalah kita ketika mengembangkan sistem kemudian kita foto, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan pengembangan sistem, ya, itu harus dibuatkan dokumentasi secara keseluruhan. Artinya, mulai dari kita melakukan perencanaan, kemudian kita nanti melakukan perancangan, ya, termasuk nanti adanya pengumpulan kebutuhan, ya, kemudian analisa sistem, kemudian perancangan sistemnya, kemudian pemrogramannya, sampai nanti kita melakukan implementasi sistem dan evaluasi sistemnya. Ya. Nah, di sini tujuannya apa? Ketika kita melakukan dokumentasi tersebut dan pada mungkin tahun-tahun berikutnya kita melakukan pengembangan sistem lagi, kita acuannya adalah dari dokumentasi yang lama. Nah, ibaratnya sama seperti kita membuat skripsi, ya. Skripsi itu adalah dokumentasi, ya. Di dalamnya ada apa saja, misalnya latar belakang, kenapa kita mengembangkan sistemnya, nanti kemudian ada metode apa yang kita gunakan, kemudian apa landasan teori kita, kemudian apa saja bagaimana analisa dan rancangan sistem kita, hasilnya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, semuanya itu adalah dokumentasi. Nah, ketika mungkin ada juniornya akan melakukan pengembangan sistem dari sistem yang kita bangun sebelumnya, pedomannya adalah dari skripsi seniornya tersebut, ya. Jadi acuannya dari sana, bukan dianalisa lagi secara keseluruhan, tapi kita acuannya dari dokumentasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika sudah ada dokumentasi, pada pengembangan selanjutnya itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di dalam dokumentasi yang lama itu sudah jelas apa yang harus kita
kerjakan. Data-datanya sudah ada, tinggal kita tambahkan kira-kira apa yang kurang, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja pihak yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi? Nah, di sini kita lihat ada 3 pengelompokan pihak-pihak atau orang yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu adalah kelompok pengembang sistem informasi, kemudian yang kedua kelompok organisasi, dan ketiga adalah external users. Nah, di sini kita lihat satu persatu pembahasannya, mulai dari kelompok pengembang sistem informasi. Nah, di dalam kelompok pengembang sistem informasi itu terdapat 5 posisi atau 5 orang ya atau pihak yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Yang pertama itu adalah programmers, kemudian yang kedua sistem analis, kemudian business analyst, kemudian project manager, kemudian chief information officer atau CIO. Nah, kita lihat tugasnya. Kalau dari yang pertama yaitu programmers, nah di sini kita sudah mungkin semuanya tahu ya. Jadi tugas dari programmer ini adalah menuliskan kode program atau merealisasikan desain dari sistem. Ya, jadi programmer tugasnya adalah menerjemahkan bahasa pemodelan ke dalam bahasa program. Nah, bahasa pemodelan itu dibuat oleh sistem analis dan juga bisnis analis. Nah, tugas dari sistem analis itu adalah untuk menemukan masalah dan memberikan solusi dan membuat desain sistem yang memenuhi requirement atau kebutuhan. Bisa dikatakan orang yang berada di posisi ini menjembatani antara bisnis analis dengan programmer. Ya. Kemudian kalau dari segi bisnis analis itu dia lebih ke proses bisnis, ya. Artinya nanti dia akan yang akan memberikan gambaran kepada sistem analis agar nanti bisa dibuatkan desain sistemnya sesuai dengan kebutuhan yang ada dari proses bisnis tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu project managers. Ya. Tugas dari project manager adalah dia mengatur budget dan jadwal, ya, melakukan analisa risiko dan memastikan itu proyek sistem informasi pengembangan sistem informasi itu bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Dan nanti di dalamnya juga ada namanya senior IT management ya. Nah, nanti yang di dalam senior IT management nanti dia yang akan bertanggung jawab dalam melakukan manajemen terhadap IT di dalam organisasi. Kemudian yang kelima yaitu Chief Information Officer atau CIO, ya, atau juga biasa dikenal dengan Chief Knowledge Officer ya. Itu dia bertanggung jawab terhadap IT, ya, kemudian IS atau Information System, dan nanti strategi informasi dan menyelaraskannya dengan proses bisnis secara keseluruhan. Ya, jadi puncak dari kelompok pengembang sistem informasi ini berada di CIO-nya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kelompok organisasi. Nah, kelompok organisasi ini terdiri dari 4 posisi. Yang pertama itu ada end users, kemudian business users, kemudian business management, kemudian business strategi management. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk end user itu adalah orang-orang yang pada posisi ini berada di level operasional dari sebuah organisasi. Jadi nanti end user ini adalah orang yang menggunakan sistem untuk menjalankan proses operasional dari organisasi. Ya, end user ini adalah orang yang nantinya menggunakan sistem informasi. Ya, kemudian business users. Business user dia hampir sama juga dengan end user, namun terkadang dari posisi business user ini dia kemungkinan ada menggunakan sistem, kadang ada yang tidak menggunakan sistem. Lebih tepatnya mereka dari business user ini dia hanya membutuhkan hasil dari sistem sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi kalau business user dia lebih kepada hasil. Jadi kadang dia bisa menggunakan sistem, kadang tidak. Ya, dia bisa menjadi end user juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu business management. Nah, untuk business management dia yang bertanggung jawab terhadap fungsi bisnis dan juga nanti mengatur strategi penggunaan IT. Ya.
Kemudian yang terakhir yaitu Business Strategy Management, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap strategi organisasi secara keseluruhan dan memastikan bahwa sistem informasi dapat mendukung strategi organisasi. Ya. Jadi 4 posisi inilah yang nantinya masuk ke dalam kelompok organisasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian yang terakhir adalah kelompok external users. Yang pertama itu ada customers atau potential customers. Kemudian yang kedua information users. Kemudian trust external user. Kemudian yang keempat shareholder, other owners atau sponsors. Kemudian yang kelima society atau masyarakat. Nah, ini kelompok dari luar pengguna atau pengembang sistem. Ya. Nah, jadi ini nanti yang akan menggunakan sistem dari luar kelompok organisasi. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama itu adalah customers atau potential user customers, yaitu orang-orang yang nantinya menggunakan sistem untuk melakukan pembelian, menggunakan jasa atau mencari informasi mengenai produk yang ditawarkan suatu organisasi. Ya, umumnya mereka bukan karyawan dari organisasi tersebut. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berada pada kelompok kedua, ya. Kalau kelompok kedua, dia itu adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah information users, yaitu orang-orang yang mungkin menggunakan sistem namun bukan customer. Nah, contohnya seperti ini, yaitu orang yang mengunjungi website pemerintah ya untuk melihat informasi mengenai regulasi dalam mendirikan bangunan contohnya. Orang-orang yang berada pada posisi ini juga terkadang tidak dilibatkan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah trust external users, yaitu orang-orang yang ada di posisi ini mempunyai hubungan dengan organisasi dan mempunyai pengaruh terhadap sistem. Nah, oleh karena itu mereka juga dipertimbangkan dalam pengembangan sistem informasi. Contohnya seperti supplier, ya. Nah, kalau supplier dia ada hubungannya nanti dengan organisasi, ya. Ya, kemudian yang keempat yaitu shareholders atau other owners atau sponsors. Nah, orang-orang yang keempat ini itu adalah orang-orang yang berinvestasi di organisasi dan mempunyai keterikatan terhadap finansial, ya. Kemudian yang terakhir yaitu society atau masyarakat, yang di sini nanti akan berpengaruh terhadap sistem tanpa harus menjadi customer pada umumnya. Jadi kalau society atau masyarakat dia sifatnya lebih mengunjungi, ya, atau mencari informasi, ya. Jadi nanti sifatnya dia mungkin akan terpengaruh oleh sistem tanpa harus menjadi customer. Oke, sekarang kita masuk ke materi yaitu apa itu testing atau definisi dari testing, ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu menurut para ahli. Jadi menurut Myers itu 1979, testing itu didefinisikan bahwa merupakan proses eksekusi program ataupun sistem secara intens untuk menemukan error. Sedangkan menurut Hetzel 1983, itu testing merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu parameter ataupun kemampuan dari program atau sistem serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut standar ANSI atau AAA 1059, yaitu testing merupakan proses menganalisa suatu entitas aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan, ya, seperti adanya defect, error, atau bugs, serta mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software, ya. Nah, jadi secara umum testing itu didefinisikan bahwa proses menjalankan dan mengevaluasi perangkat lunak baik itu secara manual ataupun secara otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, sehingga dapat menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya.
Jadi nanti di dalam proses pengujian sistem atau testing itu kita dapat melakukan proses evaluasinya atau pengujiannya itu bisa secara manual ataupun otomatis. Kalau secara manual tentu kita nanti akan melakukan penelusuran dengan menggunakan suatu teknik atau metode ya untuk mendapatkan hasil pengujiannya. Sedangkan untuk yang menggunakan otomatis itu nanti kita menggunakan software aplikasi untuk melakukan audit dari sistem informasi tersebut. Apakah sistem tersebut nanti memiliki permasalahan atau tidak? Ya, kalau ada nanti akan dilakukan perbaikan untuk menghasilkan suatu sistem yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, ini nanti tujuan akhirnya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Ya, kalau hasil yang diharapkan itu tentu hasil dari analisa yang sudah dilakukan oleh sistem analis ya, berupa saran-saran dari perubahan fitur dari sistem yang dikembangkan. Ya, apa saja input, proses dan outputnya nanti itu akan dilakukan pengujian. Nah, hasil tersebut nanti akan dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Hasil yang sebenarnya ini adalah hasil ketika program aplikasi sudah selesai dibangun dan bisa dijalankan. Nah, nanti akan disesuaikan apakah hasil yang diharapkan itu sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Nah, kalau seandainya ada ketidaksesuaian dengan hasil yang sebenarnya, maka harus dilakukan perbaikan agar nanti sesuai dengan sesuai dengan hasil yang ingin diharapkan. Nah, bagaimana nantinya cara kita memastikan bahwa aplikasi yang kita bangun itu bermutu? Jadi, untuk memastikan kualitas mutu aplikasi, testing harus dilakukan yaitu dengan menguji apakah sistem data yang dihasilkan sesuai dengan testing yang telah dilakukan untuk memastikan kualitasnya. Jadi di sini untuk menghasilkan suatu atau memastikan mutu dari suatu aplikasi, nanti kita akan melihat dari yang pertama itu ada quality impact ya, kemudian yang kedua itu adalah quality in perception. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah quality impact atau istilahnya adalah mutu yang sesungguhnya. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, untuk quality impact itu diukur dengan kriteria sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya di sini adalah mutu dari suatu aplikasi yang telah dihasilkan itu harus diukur berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Apakah dia sesuai atau tidak? Ya, spesifikasi ini adalah hasil dari rancangan sistem kita atau tujuan dari sistem kita. Nanti akan diukur apakah dia sesuai dengan spesifikasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, ya. Kemudian yang ketiga, dia harus tanpa cacat atau zero defects, ya. Nah, kemudian selalu baik sejak awal atau right first time and every time. Ini maksudnya adalah ketika kita sudah membangun suatu aplikasi, kemudian sudah dilakukan pengujian dan lain sebagainya, nanti otomatis sistem itu sudah bisa diterapkan. Nah, ketika diterapkan tentu nanti pasti dia akan berjalan dengan baik, ya. Di awal-awal pasti dia akan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, apakah yang akan terjadi ke depannya itu kan kita tidak tahu. Nah, diharapkan nanti dengan adanya pengujian, ya, hasil-hasil dari pengujian dan perbaikannya itu nanti akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Apakah nanti di sistem tersebut dia akan selalu stabil, kemudian akan selalu seperti itu sampai seterusnya, ya, tidak ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Jadi sistem tersebut harus selalu baik sejak awal, ya, sesuai dari awal sampai nanti digunakan bertahun-tahun, ya, atau sampai nanti ada pengembangan selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat yaitu quality in perception atau mutu persepsi. Nah, untuk mutu persepsi itu kriterianya itu diukur dari kepuasan pengguna sistem, ya, penyelesaian masalahnya. Nah, biasanya mutu persepsi ini dia berupa pendapat dari pengguna, ya, pengguna sistem informasi. Jadi ketika kita melakukan pengujian dan hasil pengujiannya sudah diterapkan atau sistemnya telah diterapkan, nanti
mutu itu bisa kita nilai dari persepsi dari pengguna sistemnya. Apakah misalnya kita sudah menggunakan sistem, wah ternyata sistemnya bagus nih, lebih baik dari yang sistem sebelumnya. Nah, itu adalah suatu persepsi pengguna, apakah dia puas atau tidak. Nah, itu akan meningkatkan kualitas dari sistem tersebut atau mutu dari sistem tersebut. Atau mungkin penggunanya berkomentar, ternyata sistem yang sekarang ini yang baru dikembangkan ini ternyata masih sama saja dengan sistem sebelumnya, tidak ada perubahan, hanya tampilan saja. Nah, itu juga berkaitan dengan mutu persepsi. Jadi kualitasnya mungkin ya sama saja, tidak ada perubahan, berarti mutunya jelek atau buruk. Nah, kemudian meningkatnya minat, harapan, dan kepuasan pengguna sistem. Ya, kalau seandainya terjadi peningkatan minat, harapan, dan kepuasan pengguna sistem, tentu pengguna sistem itu dia akan semakin tertarik untuk melakukan pengembangan sistem selanjutnya, atau mungkin nanti dia akan menyebarluaskan informasi tentang organisasi kita dalam melakukan pengembangan sistem di perusahaan tersebut. Nah, kemudian terjadinya peningkatan terhadap kinerja sistem. Nah, itu juga nanti akan berkaitan dengan mutu persepsi. Pasti nanti kinerja sistem meningkat itu pasti akan timbul komentar-komentar dari pengguna. Wah, ternyata sistemnya lebih cepat dari yang sebelumnya, atau sistemnya lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin informasi yang dihasilkan dari sistem yang sekarang ini lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu berupa persepsi atau komentar pengguna, pendapat pengguna. Nah, kemudian apakah testing itu harus dilakukan? Ya tentu. Ya, jadi pengujian perangkat lunak itu perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dari sistem tersebut. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menjaga kualitas. Jadi kualitas perangkat lunak itu perlu dilakukan untuk keperluan. Jadi ada beberapa keperluan kenapa kita harus menjaga kualitasnya. Yang pertama itu agar dapat survive atau bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak. Ya, jadi bagi organisasi yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi atau development system, itu dia harus melakukan pengujian terhadap perangkat lunaknya sebelum digunakan oleh perusahaan lain atau disebarluaskan untuk penggunaan perusahaan atau organisasi. Nah, tujuannya apa? Nanti dia agar dapat survive atau bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak. Contohnya seperti ini. Anggap saja sebuah perusahaan IT A misalnya, dia mengembangkan suatu sistem. Ya, sistem ini dia sifatnya bisa digunakan oleh siapapun, ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan di banyak organisasi. Nah, ketika sistem itu dibangun, tentu kita harus melakukan pengujian, ya, agar nanti sistem yang dibangun tersebut bisa digunakan dan tidak ada masalah bagi penggunanya nantinya. Kalau seandainya sistemnya ternyata ketika sudah disebarluaskan, sudah digunakan oleh pengguna atau organisasi, ternyata ada masalah-masalah. Nah, kalau seandainya terjadi hal seperti itu, nanti akan terjadi penurunan minat terhadap organisasi, terhadap sistem yang kita bangun ini. Ya, sehingga nanti akan menjadi penurunan rating. Ya, biasanya kan kalau kita mendownload suatu aplikasi, pasti kita melakukan survei, ya, atau mengisi survei berupa rating dari sistem yang kita gunakan. Misalnya kita download WhatsApp, ya, WA. Nah, kita ternyata merasa tertarik dan terbantu oleh sistem yang disediakan oleh WA ini. Nah, tentu nanti dia akan banyak penggunanya. Ya, pasti kita akan sebarluaskan WA, WhatsApp itu bagus untuk melakukan komunikasi secara online di dunia maya dibandingkan dengan mungkin perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, itu nanti akan bertumbuh terus, ya, sehingga kita akan mampu bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak. Kalau seandainya kita bangun suatu aplikasi media sosial, ternyata banyak sekali kendalanya. Nah, itu nanti akan menurunkan kualitas serta nanti akan menurunkan minat dari pengguna. Sehingga ketika kita sudah publish sistemnya, tidak ada yang menggunakan. Mungkin ada beberapa yang menggunakan, tapi ternyata ratingnya jelek. Nah, itu pasti tidak akan ada lagi orang yang menggunakan sistem itu. Jadi pengujian terhadap perangkat lunak itu perlu dilakukan.
ya, agar kita dapat survive atau bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak. Kemudian yang kedua itu agar dapat bersaing dengan perangkat lunak lainnya, tentu ya pasti orang membandingkan perangkat A dengan perangkat B, apa kelebihan apa kekurangannya, ya. Nah, dengan adanya pengujian tentu itu akan bisa meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekurangan dari si perangkat yang kita bangun tersebut. Kemudian yang ketiga, penting untuk pemasaran global, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pengujian terhadap perangkat lunak, tentu nanti kita akan sertakan di sana quality insurance-nya, ya. Garansi kita seperti apa. Nah, itu juga penting untuk pemasaran global. Nah, kemudian yang keempat, mengefektifkan biaya. Nah, ini salah satunya dari pengujian perangkat lunak ini adalah untuk mengefektifkan biaya. Supaya apa? Ketika kita sudah bangun sistem dan publish sistemnya, tentu nanti dan sudah melalui beberapa pengujian dan sudah optimal ya dari sistemnya, tentu nanti ketika disebarluaskan tidak terlalu banyak mungkin kendala-kendala di lapangan, ya. Mungkin hanya perbaikan bugs, ya, atau penambahan fitur dan lain sebagainya. Namun kalau kita tidak melakukan pengujian, kemudian kita coba luaskan sistemnya, itu akan banyak sekali masalah-masalah. Jadi bukan masalah kecil saja, tapi mungkin banyak sekali masalah-masalah yang ada, sehingga kita perlu biaya tambahan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Nah, itu sudah menjadi bagian penting juga dari dalam pengujian perangkat lunak itu. Terkait juga nanti kualitas dari sistem kita. Nah, ini di sini kita lihat ada beberapa tujuan dari testing. Yang pertama yaitu adalah memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, mendeteksi terjadi error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Kemudian yang ketiga, itu melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian keempat, melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, mendeteksi adanya error. Ya, jadi testing untuk mendeteksi kesalahan secara insentif itu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa manfaat dari proses testing ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan, ya. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error. Jadi kalau kita sudah melakukan pengujian, tentu kita punya informasi-informasi untuk mencegah terjadinya error. Ya, mungkin ada petunjuk penggunaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini. Ya. Kemudian yang keempat, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem. Yang kelima, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Yang keenam, menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Jadi ini beberapa manfaat dari testing. Nah, kita lihat lagi yaitu ada beberapa prinsip dasar dari testing. Jadi salah satu yang pertama dari prinsip dasar testing adalah semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pengguna. Jadi pengujian tersebut itu nanti kita telusuri sampai ke persyaratan pengguna. Bagaimana kebutuhan dari penggunanya. Jadi tidak hanya software dari program yang kita buatkan saja yang kita uji, tapi juga sesuaikan dengan persyaratan pengguna, kebutuhan pengguna. Ya. Jadi jangan hanya kita sudah bangun program kemudian cek error saja, ya, tidak ditelusuri sampai ke persyaratan pengguna atau kebutuhan pengguna. Nah, itu nanti akan menjadi kendala tersendiri. Jadi usahakan semua pengujian itu harus ditelusuri sampai ke persyaratan pengguna. Kemudian yang selanjutnya itu pengujian harus mulai dari lingkup yang kecil kemudian berkembang ke lingkup yang besar. Jadi usahakan dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ya, misalnya kita melakukan pengujian, misalnya kita menyimpan suatu data. Ya, kita coba menyimpan data kosong misalnya. Apakah data yang kosong itu bisa tersimpan atau tidak? Nah, kalau seandainya tersimpan, tentu informasinya kosong.
namun tersimpan ke dalam database. Nah, itu menjadi masalah tersendiri. Jadi usahakan data yang kosong itu tidak bisa tersimpan. Bagaimana caranya? Jadi ketika diklik simpan, mungkin dia akan memfilter atau memberikan komentar data masih kosong, misalnya seperti itu. Nanti dikembangkan ke lingkup yang lebih besar. Berarti nanti akan ada pengujian juga dengan persyaratan pengguna. Nah, kemudian pengujian jangan terlalu berlebihan juga, ya. Pengujian yang terlalu berlebihan nanti akan dikhawatirkan akan menimbulkan biaya yang besar. Sedangkan hasil pengujiannya kurang lebih mungkin hampir sama dengan kalau kita melakukan pengujian secara normal. Jadi usahakan pengujian itu terstruktur. Ada catatannya apa saja yang harus kita lakukan pengujian. Berarti nanti ketika sebelum kita melakukan pengujian, kita sudah list apa saja case-case yang harus test case yang harus kita ujikan. Seperti itu. Nah, ini salah satu yang paling penting juga. Jadi supaya lebih efektif, pengujian itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena kalau kita melakukan pengujian dilakukan oleh pihak pengembang sistem, tentu dia kalau bisa tidak terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan agar mengefektifkan biaya bagi mereka, ya. Tapi secara efektivitas secara keseluruhan itu tidak menjamin bahwa sistem yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang diharapkan. Jadi supaya lebih efektif, pengujian itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Kita cari pihak ketiga untuk melakukan pengujian sistem yang dibangun oleh pihak kedua, ya. Nah, ketika pihak ketiga melakukan pengujian terhadap sistem yang dibangun oleh pihak kedua, tentu dia tidak ada keterikatan atau keterkaitan dengan pihak kedua, sehingga pengujian akan dilakukan secara maksimal untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan yang ada dan menyarankan perbaikan terhadap sistem kepada pihak kedua. Seperti itu, ya. Jadi jangan dilakukan oleh pihak pertama atau pihak kedua langsung, tapi usahakan oleh pihak ketiga. Namun tentu kita harus ada investasi tambahan untuk biaya pihak ketiga. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa tahapan dalam pengujian atau testing. Yang pertama adalah verifikasi. Nah, verifikasi merupakan suatu pengecekan terhadap entitas-entitas termasuk aplikasi untuk melakukan penilaian terhadap hasil ya terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Atau verifikasi merupakan proses mengevaluasi software untuk menentukan apakah produk itu telah sesuai dengan tahap pengembangan mulai dari fase awal. Biasanya proses verifikasi ini adalah pemeriksaan terhadap logika model, apakah dia sesuai dengan logika yang dibuatkan atau seperti logika flowchart-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu validasi. Jadi setelah kita melakukan proses verifikasi, berikutnya adalah kita melihat kebenaran dari sistem, ya. Apakah proses yang ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sesungguhnya diinginkan atau dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi proses validasi ini adalah mengevaluasi software selama ataupun nanti pada akhir fase pengembangan untuk membandingkan apakah software telah sesuai dengan requirement atau kebutuhan. Jadi validasi ini dia lebih berbasis produk, ya. Beda dengan verifikasi lebih ke berbasis proses. Nah, kemudian yang terakhir yaitu deteksi error. Jadi setelah kita melewati tahapan verifikasi serta validasi, tentu kita selanjutnya adalah melakukan deteksi error terhadap aplikasi. Jadi pengujian ini atau testing ini seharusnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pada sisi aplikasi di mana ada hal yang tidak seharusnya terjadi. Pada proses deteksi ini sangat diperlukan, ya, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kemungkinan error yang ada
pada saat kita menerapkan sistem sudah dibangun tersebut. Oke, cukup sekian materi kita pada kali ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi pengembangan sistem informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.